Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, alhamdulillah kita silaturahim lagi Pak Ustaz. Iya, siap, kita Ustaz. sharing Ustaz, kita sharing hal-hal yang bermanfaat ya sharing ilmu Pak Ustaz. Iya, ya. betul Pak Ustaz. Ya, jadi ilmu yang manfaat ya kita sampaikan kepada masyarakat ya, tentunya kita dapat pahala ya, Iya, Pak Ustaz. masyarakatnya juga yang mendengar juga dapat pahala Pak Ustaz. Ini betul, ada Pak Ustaz. pertanyaan Pak Ustaz. Kalau ada orang yang puasa Ramadan tapi tidak menjaga adab ya, adab Iya. puasa, seperti contoh masih Suka nonton ngegosip, ya, ya. ngegosip, nonton TikTok, nonton hal-hal yang dilarang gitu ya. Terus ya sekali lirik-lirik godain cewek, kalau saya cowok gitu. Nah, Iya. kalau puasa Ramadan tapi adabnya tidak dijaga, apakah tetap dapat pahala Pak Ustaz Ramadan? Baik Pak Ustadz, jadi ada syarat sah secara zahir fikih, ada syarat diterima agar dapat pahala. Nah, orang yang patuh kepada fikih belum tentu dapat pahala, karena dia nggak patuh kepada aturan dalam. Aturan dalamnya itu adalah puasa mulut, puasa hati, puasa mata, puasa pendengaran, puasa kaki, puasa tangan, dan puasa semua anggota tubuh dari al-atham, dosa-dosa. Nah, kalau itu masih dilanggar saat ya tanda-tandanya shaum dzalikal yaum, puasa yang di hari itu hangus, gak berpahala Ustaz gitu. Tapi kita jangan sampai down Ustaz, karena yang namanya nafsu itu kan pasti ada kalahnya, sehingga kita jangan down Ustaz, karena sesungguhnya rahmatullah itu ausa, sangat lebar, dan kita tidak tahu, sekalipun mungkin ada celah maksiat ya, tapi kan rahmatnya Allah gede, jadi bisa saja itu tetap mendapatkan pahala dan diterima Ustaz. Jadi jangan down gara-gara maksiat gitu Ustaz. Karena ketika down gara-gara maksiat Ustaz, itu disebut dengan terpancing oleh perangkap syaitan agar orang tambah jauh dari Allah. Iya. Begitu Pak Ustaz. Artinya istilahnya puasanya tetap jaga, dijalankan gitu ya. Jangan sampai dikalahkan. Ibadahnya jangan sampai dikalahkan, karena yang disampaikan sebelumnya itu, ketika ada orang maksiat jalan, ibadahnya jalan, bagaimana? Ibadahnya tetap dijaga gitu. Karena suatu saat kalau ibadahnya kalah, maka maksiatnya yang akan jalan kan gitu ya. Betul, tapi kalau Ustaz. sholatnya atau ibadahnya yang dijaga, barangkali suatu saat malu, aduh saya malu ini, saya rajin ibadah tapi kok maksiatnya jalan. Akhirnya maksiatnya yang berhenti, seperti itu Ustaz. Betul Ustaz. Jadi memang kita harus menjaga diri. Jadi kita penuhi syarat-syarat fikihnya, juga kita penuhi syarat-syarat adabnya. Adab itu saat menentukan pahala. Kalau fikih menentukan hukum batal atau tidak. Nah, ini sama-sama penting, kedua-duanya nggak boleh ditinggalin. Tapi ketika salah satu adab misalnya kita langgar nih, jangan gara-gara itu kemudian kita itu down, nggak usah puasa, nggak ada pahalanya juga. Bahaya Ustaz, itu perangkap syaitan Ustaz. Akhirnya malah nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa Ustaz. Kewajiban fikihnya nggak dijalanin, kewajiban adabnya juga nggak dijalanin. Ustaz, itu bahaya Ustaz. Baik Pak Ustaz, terima kasih banyak Pak Ustaz ya, teman-teman semua. Ini kita sudah sharing ya berkaitan dengan adab ya dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan ya. Ya tetap kita jaga, bukan hanya menjaga adab pada saat bulan suci Ramadan, tapi di luar bulan suci Ramadan kita tetap harus menjaga adab ya. Menjaga etika kita, yang baik kita jalankan, yang nggak baik kita tinggal. Agar apa? Tadi yang saya bilang, ibadahnya tetap jalan, kemaksiatnya jalan, biarin aja terus. Tapi nanti jangan sampai ibadahnya yang ditinggal. Biar apa? Biar ibadahnya nggak kalah gitu, tapi ibadahnya diteruskan, sehingga suatu ketika barangkali pastinya kita ada kesadaran, oh saya nggak enak nih, saya sholat terus tapi gosipin orang, saya sholat terus tapi nggak suka sama orang, benci sama orang, atau ngerasani wong begitu ya. Jadi begitu Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.